في الحسر ذل المرسلين لواؤه. Tepat setelah Desi menemukan sebuah sorban di dalam tas Udin, Desi berkata di belakang layar. Dia mengatakan, "Mas, kenapa? Kenapa sorban ini ada di dalam tasmu? Kenapa selama ini kamu menyembunyikan semuanya dariku?" Harumnya masih sama seperti saat pertama kali aku mengenalmu. Entah kenapa, setiap kali aku memegang sorban ini, hatiku terasa begitu tenang. Tapi di saat yang sama, ada rasa takut yang begitu besar memenuhi dadaku. Aku benar-benar tidak mengerti siapa dirimu yang sebenarnya. Semakin aku mencoba mengenalmu, semakin banyak rahasia yang kutemukan. Dan setiap rahasia itu justru membuatku semakin yakin bahwa kamu bukanlah orang biasa. Kalau memang selama ini kamu sedang menanggung beban yang begitu berat, kenapa kamu memilih memikulnya sendirian? Apa aku tidak pantas menjadi tempatmu bercerita? Apa aku hanya orang asing di dalam hidupmu? Mas Udin, kalau benar semua yang kulihat ini adalah petunjuk tentang siapa dirimu, aku tidak akan berhenti mencari jawabannya. Walaupun nanti kebenaran itu mungkin akan menghancurkan hatiku, aku tetap ingin tahu. Karena aku lebih memilih menangis karena sebuah kejujuran daripada tersenyum di atas kebohongan yang terus disembunyikan. Hadirmu akan menjadi cerita terindah sepanjang hidup dan matiku. Walaupun harus aku meninggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Tangan Dirimu sendiri jika kau ulangi kesalahan yang kedua kali. guys, ikut dia. Habis dari mana aja? Kok lamanya? Habis dari mana aja? Kok lama sekali? Pak. Ah, Cantik. Hilang, kadang ku tak tenang, ku hanya diam. Aku sayang tapi kau yang tak paham apa itu. kok lama sekali datang? Habis dari mana tadi? Oh no. Udin? Kamu dapat jam tangan dari mana? Kamu dapat jam tangan dari mana? Hah? Kamu dapat jam tangan dari mana? Udin, jawab saya, kamu dapat jam tangan itu dari mana? Udin. Udin dapat jam tangan ini dari mana? Coba jawab. Dapat jam tangan dari mana?
Ini aja cara pakainya itu salah. Kayak gini cara orang pakai jam tangan. Semua puisi antara kita berdua. Kau butuh dia, sesuatu yang ku sebut itu cinta. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milik. Ini jam tangannya udah pecah. Udah ada hidup lagi, udah mati. Kamu dapat dari mana? Temu saya Di mana? jalan Ketemu di mana? di sana. Sini. Sini nanti. Nah, kayak gini cara orang pakai jam tangan. Mas ini ya. Bukan. Kamu suka pakai jam tangan? Kamu suka? Suka enggak? Besok saya beliin yang bagus. Nggak usah pakai yang itu. Udah mati. Jam kenangan saya nih. Dari mana? Dari siapa? Kenangan dari mana? Siapa yang ngasih? Tadi katanya kan kamu ketemu di jalan. Kok tiba-tiba jadi jam kenangan? Hah? Udin. Jawab, saya lagi ngomong. Dapat dari mana jam tangan ini? Tadi katanya dapatnya mungut di jalan. Sekarang dibilang jam tangan kenangan. Coba jawab. Kamu dapat dari mana? Kenangan dari siapa? Siapa? Nggak mau jawab? Hah? Dari saya dikasih sama pacar saya. Gitu. Sama cewek saya. Gitu. Hah? Nggak modal banget cewek kamu ngasih kamu jam mati. Apa? Tenang. Ih, orang lagi. Apa kamu lihat? Di jalan saya ketemu ini ya. Enggak. Bilang cewekmu yang ngasih. Bener-bener nggak modal sekali cewek kamu ngasih jam tangan mati. Udah, siapa kamu? Ngapain kamu lihat-lihat gitu? Enggak. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku, sadarkan aku Tuhan, dia. Udin. Lihat saya. Kamu tahu kan ini apa? Lihat sini. Kamu tahu kan ini apa? Ini sorban yang saya temuin di tas kamu. Dan saya bawa sorban ini. Kamu tahu? Saya tuh udah benar-benar sayang sama kamu. Bahkan setiap saya kangen sama kamu, saya selalu lihat sorban ini. Setiap saya ingat sama kamu, saya selalu lihat sorban ini. Bahkan setiap malam itu, saya tuh jadi susah tidur karena kepikiran. Kepikiran kayak gimana seorang gembel bisa menyimpan sorban sebagus ini. Kamu dengar kan saya ngomong?
Dengarkan saya ngomong. Saya tuh benar-benar mikir jauh. Saya tuh makin penasaran kamu itu siapa. Saya tuh makin ingin banyak tahu tentang kamu. Bahkan dari sorban ini aja sama dari nada bicara kamu ke saya, cara bicara kamu ke saya, itu udah menjadi bukti yang lebih, itu udah jadi alasan yang lebih buat saya tuh curiga, penasaran sama kamu. Saya pengen tahu lebih banyak sama kamu, tentang kehidupan kamu orangnya gimana, kamu berasal dari keluarga yang mana. Itu semua keputar di otak saya. Sampai setiap malam tuh itu terus saya pikirin. Tapi sejauh ini saya emang belum punya bukti yang kuat. Saya belum tahu kamu siapa. Saya belum tahu lingkungan kamu kayak gimana sebelum sama saya. Tapi di luar dari semua itu, saya pastikan saya bakalan cari tahu semua tentang kamu sampai ke akar-akarnya, apapun itu. Dan dengan cara saya sendiri, karena saya tidak bisa mendapat kejujuran dari kamu. Mau nggak mau saya pakai cara saya sendiri. Jadi jangan salahin saya. Apapun yang saya perbuat itu demi kamu. Karena saya sayang sama kamu. Udah dari lama saya nunggu kamu jujur sama saya, nunggu pengakuan kamu. Kamu itu gimana? Saya sayang sama kamu. Iya, saya juga sayang sama kamu. Makanya saya kayak gini. Saya sayang sama kamu. Apa ini? Ini sorban kamu. Kamu pakai sholat seperti yang kamu bilang. Nggak tahu saya. Iya, kamu tahu. Nggak tahu saya. Kamu tahu. Tapi kamu pura-pura nggak tahu. Tunggu saya di sini ya. Mau kemana? Karena Mau ngapain? ada. Iya, cepetan. Balik lagi ke sini ya. Saya temenin. Nggak. Mau kemana emangnya? Mau kencing saya. Bohong. Ikut kencing. Nggak mau. Sana dah. Kencing saya ya. Iya, sana dah. Hati-hati. Saya tinggal nih ya. Iya, ntar saya jagain. Hah? Saya jagain. Saya nggak buka tas kamu, sana dah. Bu ya. Iya, I miss you. hati-hati. Buku harian Udin untuk seseorang yang mungkin tidak akan pernah membaca tulisan ini. Hari ini aku kembali melihat Desi tersenyum,
Entah kenapa, senyumannya selalu berhasil membuat hariku terasa lebih ringan, padahal hidupku tidak pernah benar-benar mudah. Banyak orang melihatku hanya sebagai orang biasa, bahkan mungkin tidak berharga. Tapi ketika Desi menyapaku, aku merasa masih ada alasan untuk percaya bahwa aku juga manusia yang pantas dihargai. Aku sering bertanya kepada diriku sendiri, kenapa harus Desi? Dan jawabannya selalu sama, karena dia satu-satunya orang yang melihatku dengan mata yang penuh kasih, bukan dengan tatapan merendahkan. Kadang aku sengaja berjalan lebih lambat hanya agar bisa melihatnya sedikit lebih lama. Kadang aku berpura-pura baik-baik saja, padahal hatiku sedang hancur. Bukan karena hidup yang sulit, tapi karena aku sadar mungkin aku tidak akan pernah bisa berdiri sejajar dengannya. Desi terlalu baik, sedangkan aku masih sibuk memperbaiki diriku sendiri. Malam ini aku kembali menangis, bukan karena lapar, bukan karena lelah, tapi karena aku takut suatu hari Desi pergi tanpa sempat mengetahui bahwa ada seseorang yang selalu mendoakannya dalam setiap sujud. Aku tidak pernah meminta dia mencintaiku, aku hanya meminta Tuhan menjaganya. Jika suatu saat dia menemukan laki-laki yang lebih baik dariku, aku akan ikut bahagia. Walaupun mungkin hatiku yang paling terluka. Ada satu rahasia yang tidak pernah kuberitahukan kepada siapapun. Setiap kali Desi memberiku bantuan, aku selalu menyimpan kenangannya. Bahkan bungkus makanan yang pernah dia berikan mungkin terdengar bodoh, tapi bagiku itu adalah bukti bahwa pernah ada seseorang yang memperlakukanku dengan baik saat dunia sedang begitu keras kepadaku. Jika suatu hari aku menghilang dan buku ini ditemukan olehmu Desi, aku hanya ingin mengatakan satu hal. Terima kasih. Terima kasih telah membuat seseorang sepertiku merasa berharga. Terima kasih karena telah mengajarkanku bahwa kebaikan masih ada di dunia ini. Dan maaf karena selama ini aku memilih menyimpan semuanya sendiri. Desi, kalau kamu sedang membaca halaman ini, mungkin aku sudah tidak ada di dekatmu, tapi percayalah, di antara semua doa yang pernah kupanjatkan kepada Tuhan, namamu selalu ada di dalamnya, bukan untuk menjadi milikku, melainkan agar kamu selalu bahagia. Karena melihatmu tersenyum adalah kebahagiaan terbesar yang pernah kumiliki. Maaf ya, aku nggak sengaja baca buku kamu. Kamu nggak marah kan? Maaf ya, saya buka buku kamu. Maaf ya. Nggak apa-apa kan? Ini beneran kamu yang tulis buku ini? Kamu yang tulis buku ini? Kamu yang tulis buku ini? Saya nggak nyangka
kalau kamu selalu ingin lihat saya bahagia. Dan saya juga gak nyangka kalau kamu itu, saya juga gak nyangka kalau kamu selalu doain saya di saat sujud kamu. Padahal kondisi kamu kayak gini, tapi kamu masih tetap ingat saya. Saya sayang sama kamu. Saya juga sayang. Mulai sekarang, di dunia ini saya selalu sama kamu. Apapun luka kamu, apapun tekanan kamu di dunia ini, kamu harus selalu cerita sama saya. Ada saya yang bakalan nemenin kamu apapun keadaan kamu. Udin, mulai sekarang kamu itu hidup sama saya. Kamu hidup di dunia ini, kamu punya saya. Apapun luka kamu, apapun sakit di hati kamu itu kamu ceritain sama saya. Kamu gak usah pendam sendiri. Intinya, bagi saya, luka kamu itu juga luka bagi saya. Dan bahagia kamu itu juga bahagia saya. Saya paling bahagia saat kamu bahagia. Saya tidak mau lihat kamu sakit. Saya tidak mau lihat kamu nanggung luka sendiri. Mulai sekarang, apapun luka kamu, apapun sakit hati kamu, kamu ceritain sama saya. Kamu tidak usah pendam sendiri. Kamu punya saya. Ingat itu. Ya. Hadirmu akan menjadi cerita terindah. Sekarang, boleh saya minta sesuatu? Boleh? Kalau saya yang bawa buku ini nggak apa-apa? Boleh saya bawa buku ini? Ya? Saya cuma mau baca. Ya? Nggak apa-apa kan? Terima kasih. Mau nyanyi saya. Saya mau nyanyi. Iya. Nah, P.
Kamu udah baca buku? Tapi aku cuma baca sebagian. Kayaknya aku mau minta bawa pulang ini. Aku pinjem. Di halaman terakhirnya kamu belum baca? Belum. Masih banyak yang belum aku baca. Tapi aku pinjem dulu ya. Ya. Aku pinjem mau aku baca. Gak apa kan? Tapi kamu nggak akan kecewa dan nggak akan marah kan? Buat apa aku marah sama kamu? Kenapa aku harus kecewa sama kamu? Halaman terakhirnya nggak kamu baca? Enggak, belum aku baca. Tapi kalau kamu kasih aku baca. Atau aku baca sekarang nggak apa-apa? Nanti aja. Pas kamu. Kenapa nggak boleh aku baca sekarang? Karena kamu aja nanti baca ya. Tapi boleh aku bawa kan? Makasih. Aku masukin tas ya. Sayang banget sama Udin. Aku sayang banget sama Udin. Kok mukanya kayak sedih gitu? Atau kamu marah aku pinjam bukunya? Terus kenapa kayak gitu? Udin kenapa? Coba cerita. Coba cerita kenapa? Kenapa kok melamun? Perasaanmu baca buku yang tadi di mana? Saya pertama kali buka buku itu pas saya baru baca tuh saya benar-benar gak nyangka kalau kamu yang tulis. Dan begitu saya udah baca buku itu, perasaan saya tuh, hati saya tuh langsung terketuk. Saya terharu, nggak tahu mau ngungkapinnya tuh kayak gimana, tapi saya terharu. Tapi apa benar setiap saya kasih kamu makanan atau apa gitu, itu bungkusnya kamu simpen? Benar, bungkusnya kamu simpen? Saya ambil bungkusnya, saya masukin. Mau diapain? Kenapa disimpan? Saya punya alasan di dalam buku. Iya, saya pasti tahu alasannya. Saya pasti akan baca semua isi buku. Dan saya yakin dengan saya baca buku ini saya bisa mendapatkan petunjuk tentang kamu siapa. Tapi di halaman terakhir buku itu saya harap kamu baca dengan baik, dengan perasaan yang positif. Iya. Dan dengan rasa yang benar-benar bisa membuat hati kamu tenang dan hati saya juga. Tapi harapan saya halaman terakhir buku itu tersimpan sebuah tulisan yang mungkin akan membuat kamu salah paham. Maka saya ingin minta satu hal. Jika kamu ingin baca halaman terakhir dari buku itu, besok kita ketemu dan kamu baca di depan saya. Dan saya akan jelaskan. Janji. Janji. Kamu nggak akan baca setelah pulang nanti. Berarti saya boleh baca pas kita ketemu. Saya nggak boleh baca di rumah. Jika itu kamu langgar, itu artinya kamu nggak bisa menjaga janji. Iya, saya janji. Janji. Saya sayang sama kamu. Saya juga sayang sama kamu.
لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهر من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهر من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهر من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن Masih teringat kenangan yang paling terindah, sulit saya lupa. Setelah saya pikir-pikir, saya nyaman. Saya ngerasa saya senang duduk di dekat ibu saya, dan saya sayang sama kamu. Saya juga sayang sama kamu. Saya nyaman sama kamu. Mengulang cerita serindu sama kenanganku bisa. Apa salah masih berharap banyak. Udah. Kamu jangan baca buku itu ya. Mau kemana? Hah? Mau kemana? Pulang. Udah pulang barengan. Si antar deh, Men. Kamu pulang kemana? Hah? Kamu pulang kemana? Kita barengan, aku antar. Gak usah. Aku anterin aja. Enggak. Ntar kenapa kamu di jalan? Saya khawatir ntar kamu kenapa saya anterin aja ya.
Enggak. Maksudnya nanti kamu jangan baca buku itu. Besok baru kamu baca depan saya. Iya, Beneran? bener. Serius? Serius. Jadi